Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu sehat dan semangat terus belajarnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari kisah teladan Nabi Musa alaihissalam bersama Bu Rahmi. Memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat memahami kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. A. Kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir pada masa Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang sombong dan mengaku sebagai Tuhan yang patut disembah. Ibu Nabi Musa bernama Yokabat dan ayahnya bernama Imran bin Yasar. Pada masa kelahirannya berlaku peraturan bahwa setiap bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Hal ini atas saran ahli nujum raja yang mengatakan bahwa akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaannya. Ketika Musa lahir, ayah dan ibunya kebingungan. Mereka sangat sayang kepada Musa, tetapi mereka takut kalau ketahuan bayi mereka laki-laki, pasti akan dibunuh. Kemudian Yokabat menerima ilham dari Allah agar menghanyutkan Musa ke sungai Nil dengan meletakkan di dalam peti yang tahan air. Musa kecil pun dihanyutkan sesuai dalam surat Al-Qasas ayat 7. Yokabat menyuruh kakak Musa mengikuti kemanapun peti itu hanyut. Ternyata peti itu ditemukan oleh istri Firaun, Asiyah. Ketika mengetahui di dalam peti tersebut ada bayi laki-laki yang lucu, Asiyah senang bukan main. Dia membawanya ke istana untuk dijadikan anak angkatnya. Pada awalnya Firaun tidak setuju dengan niat istrinya. Dia tetap ingin membunuhnya. Namun berkat bujukan istrinya, akhirnya Firaun pun setuju. Untuk menyusui Musa dicarilah perempuan yang bersedia. Namun dari semua perempuan yang datang, tidak ada yang bisa. Musa selalu menolak dan menangis. Akhirnya datanglah seorang perempuan yang ternyata Yokabat, ibu Musa sendiri. Yokabat pura-pura tidak mengenal Musa. Musa pun mau menyusu kepada Yokabat. Yokabat pun mendapat tugas menyusui Musa sesuai dengan surat Al-Qasas ayat 13. Semua itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Musa terjaga dari kemusyrikan di istana Fir'aun. Suatu hari Musa berjalan keluar istana. Dia melihat ada dua orang yang sedang berkelahi, yaitu seorang suku Kipti dan seorang Bani Israel. Musa berusaha melerai, tetapi orang Kipti tidak mau dan marah kepada Musa. Musa pun marah dan memukulnya. Sekali pukul, orang itu pun mati. Kabar kematian orang Kipti tersebut sampai ke telinga Fir'aun. Dia marah karena terbunuh dari sukunya. Dia pun memerintahkan pengawalnya menangkap Musa dan menghukumnya. Musa pun takut dan memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Dia menyesal telah membunuh orang dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum ternak mereka. Di antara mereka ada dua orang gadis yang sedang membawa ternaknya. Musa alaihissalam bertanya, mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air? Kedua gadis itu menjawab, kami tidak dapat mengambil air, kecuali sesudah orang itu semuanya mengambil, dan karena kami tidak kuat berebut dan berdesak-desakan. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air. Seketika itu juga Musa alaihissalam menolong mereka. Setelah menolong, Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Kedua gadis itu pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayahnya bahwa mereka telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Salah seorang gadis itu berkata, ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercayai. Ayah mengabulkan permintaan putrinya.
Musa mendapatkan tugas untuk mengembalakan ternak hingga 10 tahun. Ternyata ayah kedua gadis itu adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah perjumpaan Nabi Syuaib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam. B. Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul. Setelah lama tinggal di Madian, Nabi Musa alaihissalam ingin kembali ke Mesir. Dalam kegelapan malam, beliau selalu berusaha menghidupkan api untuk penerangan, tapi selalu padam. Kemudian beliau melihat sebuah cahaya dari atas bukit. Beliau berniat menghampiri cahaya itu dan mengambilnya sebagai penerangan di perjalanan. Beliau menyuruh istrinya untuk menunggunya. Sementara Nabi Musa alaihissalam berjalan mendaki bukit Tursina atau dikenal juga dengan Gunung Sinai. Setelah dekat dengan cahaya itu, tiba-tiba terdengar suara, "Hai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, yaitu Tua. Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan kuwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku." Itulah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa alaihissalam. Surat At-Thaha ayat 13 hingga 14. Beliau telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau dibekali mukjizat untuk berhadapan dengan Fir'aun. Mukjizat itu berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar, terdapat dalam surat At-Thaha ayat 17. Dan tangannya dapat mengeluarkan cahaya. C. Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Setelah diangkat menjadi rasul, Allah memerintahkan Nabi Musa pergi ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun dan membimbing kaum Bani Israel. Nabi Musa mengajak Fir'aun dan rakyatnya untuk menyembah Allah. Fir'aun menolak dan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang patut dipuja dan disembah. Fir'aun tidak mempercayai kenabian Nabi Musa dan meminta bukti kenabiannya. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Seketika itu berubahlah menjadi ular. Fir'aun belum puas dan meminta bukti lagi. Nabi Musa pun memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan ketika itu dikeluarkan lagi. Tangan itu menjadi putih menyilaukan mata Fir'aun. Surat At-Thaha ayat 22. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam tidak mampu membuat Fir'aun mempercayainya. Bahkan Fir'aun mengundang ahli sihir untuk melawan Nabi Musa. Ahli sihir itu pun melemparkan tali yang dapat berubah menjadi ular. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya dan menjadi ular yang besar dan menelan semua ular ahli sihir. Dalam surat At-Thaha ayat 69. Akhirnya ahli sihir terheran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam surat At-Thaha ayat 70. Fir'aun marah dan menyuruh tentaranya untuk membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Merasa tidak aman, Nabi Musa dan pengikutnya meninggalkan Mesir. Terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 52 sampai 68. Ketika sampai di tepi Laut Merah, tentara Fir'aun berhasil menyusup dan hendak membunuhnya. Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke laut sehingga terbelah. Nabi Musa dan pengikutnya dapat melewati Laut Merah dengan selamat. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar, Nabi Musa memukulkan tongkatnya lagi. Kemudian laut menjadi satu kembali. Fir'aun dan tentaranya tenggelam di dasar laut. Surat Yunus ayat 91. Itulah akibat dari kesombongan Fir'aun. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, Nabi Musa dan pengikutnya melanjutkan perjalanan. Nabi Musa juga pernah memperingatkan Qarun, seorang yang kaya raya, untuk menyembah Allah. Beliau juga menyuruh Qarun untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin. Namun Qarun menolak. Sebagai hukumannya atas kesombongannya itu terjadilah gempa. Bumi terbelah dan menelan Qarun dan semua harta Qarun. Itulah balasan bagi orang yang ingkar dan sombong kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 76 sampai 83. D. Meneladani kisah Nabi Musa alaihissalam. 1. Berani menegakkan kebenaran. Nabi Musa alaihissalam sejak kecil sudah menunjukkan sikap berani ketika melihat perkelahian antara orang Kipti dan orang Bani Israel. Nabi Musa langsung melerainya. Nah, anak ibu juga harus berani menegakkan kebenaran karena itu merupakan sikap terpuji.
Ketika teman kita berbuat salah, kita harus berani mengingatkannya dengan cara yang sopan dan bijaksana. Jika berbuat salah, kita harus berani mengakuinya dan meminta maaf kepada orang yang kita salahi. 2. Tegas dalam bertindak. Nabi Musa alaihissalam sangat tegas dalam bertindak. Siapapun yang melanggar ajaran-ajarannya akan ditindak dengan tegas, seperti Qarun. Sikap tegas harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tegas menolak ketika diajak untuk berbuat dosa meskipun yang mengajak adalah teman kita sendiri. Kesimpulan, Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di Mesir pada masa kerajaan Fir'aun. Ibunya bernama Yukabat dan ayahnya bernama Imran bin Yasar. Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil dan ditemukan oleh Asia, istrinya Fir'aun. Kemudian Nabi Musa diangkat menjadi anaknya. Nabi Musa mengajak Fir'aun dan pengikutnya menyembah Allah. Tetapi Fir'aun menolak dan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Fir'aun dan pengikutnya mati tenggelam ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Demikianlah balasan dari Allah terhadap orang yang durhaka. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu yang soleh dan soleha dapat meneladani sikap Nabi Musa alaihissalam. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.